Terutama nih bagi cowok-cowok nih, kalau lagi jalan-jalan tuh kalian harus banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena saat musim panas orang-orang pada keluar tuh dengan baju yang seksi, yang you can see. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Aya Chang. Kali ini aku pengen berbagi cerita tentang suka duka menghadapi musim di Jepang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu, terlebih dahulu aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu mendukung, terutama bagi subscriber aku. Pokoknya buat semua yang mendukung YouTube channel aku, terima kasih banyak karena alhamdulillah kemarin tanggal 31 Agustus aku ngajuin untuk monetisasi dan akhirnya alhamdulillah hari itu juga disetujui oleh YouTube. Jadi kita udah jadi partner YouTube dan itu semua berkat kalian dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Amin. Kita balik lagi pada tema awal yaitu suka duka menghadapi musim yang ada di Jepang. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu kalau di Jepang itu ada 4 musim. Nah, berbeda dengan Indonesia yang cuma memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau di Jepang ada 4 musim dan tentu saja setiap musim ini punya keunikan tersendiri. Jadi, kalau bagi aku sih yang udah kurang lebih 2 tahun di Jepang dan alhamdulillah kurang lebih 2 kali setiap musim itu udah aku laluin 2 kali ya. Dan terkhusus untuk musim panas sendiri ini yang ketiga kali karena sekarang lagi musim panas ya. Jadi ada suka dukanya lah untuk menghadapi musim yang berbeda dengan yang ada di negara kita intinya. Dan musim apa aja yang ada di Jepang? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, di Jepang itu ada 4 musim. Yang pertama kita bahas tentang musim semi atau dalam bahasa Jepangnya yaitu musim haru. Kemudian selanjutnya ada musim panas yaitu dalam bahasa Jepangnya natsu. Kemudian musim yang ketiga yaitu musim gugur dalam bahasa Jepangnya yaitu aki. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah musim dingin atau fuyu. Kita bahas dari musim apa dulu ya? Karena sekarang lagi musim panas. Yuk kita bahas dari musim panas dulu. Nah, untuk musim panas itu sendiri berlangsung antara bulan 6 sampai bulan 8. Tapi karena sebenarnya sekarang udah bulan 9 tapi masih panasnya sembriwing, ya aku masih bilang ini musim panas. Kalau ini menurut aku ya. Dan sebelum masuk ke musim panas ini sebenarnya ada musim peralihan yaitu dari musim semi ke musim panas, ada musim suyu atau uki kayak semacam musim hujan gitu kurang lebih 1 bulanan yaitu bulan 6 sampai bulan 7. Sementara untuk panas yang benar-benar panas itu biasanya berlangsung di bulan 8. Nah, kalau untuk suhu di Indonesia kan biasanya berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius ya. Kalau di Jepang sendiri biasanya itu dia mencapai 37 sampai 38 derajat Celcius, bahkan ada yang mencapai 41 derajat Celcius. Pokoknya itu udah suhu yang hampir mendidih lah, setengah matang gitu. Dan itu biasanya di daerah-daerah tertentu seperti Tokyo, terus Saitama dan sebagainya. Dan kata orang Jepang, daerah-daerah yang jauh dari laut biasanya lebih panas. Karena saking panasnya ini, makanya ada beberapa kondisi yang tidak mengenakan. Salah satunya yaitu biasanya terjadi nechusho atau dia lebih kayak demam mendadak gitu, panas tinggi gitu kan. Jadi mudah juga buat dehidrasi, apalagi sekarang lagi musim pandemik ya. Orang-orang kan dianjurkan pakai masker. Nah, sementara untuk musim panas ini juga jadi kayak lebih berat gitu loh menjalani musim panas tahun ini tuh kan harus pakai masker apalagi kami yang kerja kan gitu. Banyak kejadian yang sampai orang-orang tuh meninggal karena saking panasnya. Ini kebanyakan terjadi pada lansia sih, pada orang lanjut usia karena dimana orang lansia ini kan daya tahan tubuhnya udah lebih menurun, kemudian perubahan kondisi kesehatan gitu kan, faktor ulah pokoknya gitu, jadi banyak yang meninggal. Tapi nggak jarang ada juga sih kadang yang belum terlalu tua gitu meninggal karena nggak biasa pakai AC katanya. Makanya tuh ya di musim panas ini tuh kita dianjurkan banget sama pemerintah untuk selalu minum air. Pokoknya harus minum yang banyak, terutama minuman-minuman yang berion. Jadi kayak Pocari Sweat, Pocari kan, terus Aqueri dan sebagainya. Ini nggak endorse ya. Cuman ini memang anjuran pemerintah kita buat selalu minum biar nggak gampang dehidrasi dan juga kita dianjurkan untuk selalu mengaktifkan AC karena
kalau nggak tuh benar-benar yang gerah panasnya. Jadi makanya kayaknya musim panas itu tuh juga, biaya listrik bakal semakin tinggi deh, soalnya siang malam. Karena di Jepang ini nggak cuma siangnya aja yang panas dan ternyata malam pun panas. Jadi bisa sampai 28 derajat Celcius itu ada, pokoknya panas. Yang aku sampai kayak gerah banget, mau tidur tuh nggak bisa tidur kalau udah panas. Makanya aku siasatin lah dengan keadaan tidur, aku nyalain apa, kayak timer gitu, 1 jam sebelum tidur tuh dia nyala, terus itu mati sendiri. Tapi paginya itu biasanya kalau bangun masih panas juga, aku nyalain lagi sebelum berangkat kerja, tapi dimatiin kalau mau berangkat kerja. Itu sih buat kayak ini aja sih, kayak mensiasati penggunaan listrik aja. Dan ada lagi peristiwa yang kurang menyenangkan, peristiwa, pokoknya sesuatu yang kurang mengenakan lah di musim panas ini, yaitu makanan tuh cepat basi. Ya, makanan kita kalau misalnya habis masak terus ditaruh gitu aja tuh nggak cukup sehari tuh langsung basi. Jadi kita tuh harus kalau habis masak masukin ke kulkas, itu yang paling efektif. Karena kalau nggak, kalian bakal sia-sia masaknya, karena bakalan cepet basi. Kalau misalnya nih, kalian masak nih, terus pergi kerja, pulang kerja tuh biasanya udah basi kalau nggak dimasukin kulkas. Itu dia, cepet basi intinya. Tapi walaupun sebenarnya panas, udaranya tetap lembab, jadi kulit tuh ya nggak kering-kering amat sih kalau misalnya musim panas ini. Cuman musim panas ini ya, kan tadi siang, malam tetap panas dan anginnya juga panas, nggak kayak kita kalau di Indonesia kan angin sepoi-sepoi, walaupun panas tuh sepoi-sepoi jadi sejuk. Kalau di sini enggak, anginnya pun kayak gitu loh. Jadi kayak aduh panasnya ya Allah, ini belum panas akhirat loh, ini masih panas dunia tapi udah aduh, udahlah nggak bisa lagi ngomongnya. Dan untuk musim panas sendiri itu ada hal-hal yang bikin melongo juga sih, yaitu kalau misalnya kalian keluar, terutama nih bagi cowok-cowok nih, kalau lagi jalan-jalan tuh kalian harus banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena saat musim panas orang-orang pada keluar tuh dengan baju yang seksi, yang you can see, pokoknya yang menurut mereka tuh biar nggak gerah gitu loh. Tapi ya itu tadi, buat yang cowok-cowok harus banyak-banyak istighfar lah kalau misalnya jalan-jalan di Jepang saat musim panas. Tapi di balik, semua hal-hal yang tadi, yang agak-agak kurang sreg kalau musim panas, ternyata ada hal-hal yang menyenangkan yang bisa kalian lakukan. Salah satunya yaitu bermain ke pantai. Tapi ya buat yang cowok-cowok, ya di sini terutama di pantai inilah ya, harus banyak-banyak istighfarnya karena otomatis orang-orang itu ya pakai bikini. Makanya aku pernah ke pantai kan, ya biasa tetap pakai jilbab dan orang-orang ngeliatin, mungkin aneh kali ya, kok ke pantai pakaiannya kayak gitu mungkin mikirnya, karena kan orang-orang kalau ke pantai biasanya pakai bikini. Bisa juga main ke Gunung Fuji misal, karena untuk mendaki ke Gunung Fuji itu memang biasanya dilakukan di musim panas, karena kalau musim dingin tuh kan lebih apa, kayak lebih berbahaya gitu, jadi biasanya ditutup untuk pendakian. Nah biasanya untuk musim panas, orang-orang pada mendaki ke Gunung Fuji, salah satu gunung tertinggi yang ada di Jepang itu loh. Nah, juga bisa, menikmati, bunga matahari ya, karena musim panas ini biasanya taman itu penuh dengan bunga matahari yang cantik. Dan juga bisa menikmati, kakigori. Jadi kakigori itu sebenarnya kayak es serut, es diserut baru dikasih, macam-macam rasa sih, misal rasa matcha, rasa coklat. Untuk diskon-diskon banyaknya di musim panas ini. Jadi buat kalian yang suka belanja, yang hobi shopping, ini kesempatan buat kalian berburu ini, diskonan, pemburu diskon pada biasanya tuh ya di musim panas, karena banyak musim apa, diskon musim panas. Kalian bisa menikmati berbagai matsuri. Jadi kayak berbagai perayaan musim panas dan juga biasanya ada festival kembang api atau Hanabi. Cuman tahun ini karena ada pandemik, maka semua dibatalkan. Semua event-event yang penting yang biasanya dilakukan tiap tahun itu hari ini tuh kali ini harus dibatalkan karena adanya pandemik tadi. Termasuk Hanabi yang biasanya tiap tahun ya itu tadi. Dan juga Tokyo Olympic tuh masih abu-abu antara dilakukan atau enggak karena ya adanya pandemik ini, jadi kayak bikin banyak event-event penting itu harus tertunda ataupun dibatalkan. Sayang sekali, zanen desta. Selanjutnya kita melangkah ke musim gugur atau Aki. Yes. Ini biasanya berlangsung bulan 9 sampai bulan 11. Cuman bulan 9, sekarang bulan 9 tapi rasaku masih panas. Tapi mungkin akhir-akhir bulan 9 nanti dia udah mulai kayak adem-adem ayam gitu. Nah, musim gugur atau musim Aki ini itu lebih mulai apa sih, peralihan dari musim panas tuh dia udah mulai sejuk karena dia kayak mau menggiring kita ke musim dingin nantinya. Jadi dia udah mulai peralihan, mulai sejuk dan daun-daun yang tadinya berwarna hijau tapi karena udah di ini apa,
diterpa kepanasan di musim panas, makanya di musim gugur ini dia udah mulai menguning, memerah, jadi warnanya cantik banget kan. Apalagi kayak daun momiji atau daun maple itu cantik banget warnanya ya. Bisa jadi spot foto yang cantik sih menurut aku. Untuk itu biasanya di bulan-bulan 11. Pohon momiji biasanya banyak di Kyoto ataupun di Nara. Tapi untuk apa yang bikin ribet di musim ini sendiri tuh yang dukanya ya. Tadi udah sukanya, ini dukanya yaitu biasanya di musim ini tuh lebih banyak angin topan di sekitar bulan 9 sampai bulan 10 udah hampir nih, udah mulai nih, udah mau ini mulai angin topan, dan biasanya itu berdampak pada kereta yang dihentikan karena takutnya membahayakan. Makanya ini tanggal 5 bulan 9 pukul 17.31 aku lagi tidur dan tiba-tiba dengar suara angin kencang. Ternyata ini mulai ada taifu atau angin topan, yang memang udah ada peringatan bahwa akhir minggu ini tuh bakal ada taifu atau angin topan. Dan nih udah kencang banget tuh ya, pohon-pohon udah pada bergerak kayak gitu, terus suaranya ngeri. Terus juga untuk di musim ini tuh kayak kita itu kalau misalnya kan agak-agak kering ya udaranya, jadi kayak mudah kesetrum listrik, tapi bukan yang listrik beneran, maksudnya kita tuh kayak nyentuh benda tuh kayak gini langsung kayak gitu, jadi kayak ada setrum listrik, kayak kesetrum listrik gitu loh. Jangankan benda, sesama orang kita aja, kalau misalnya nih kulit aku sama misal kulit pasien aku bersentuhan tuh langsung kayak gitu, jadi kayak namanya tuh seidenki, jadi kayak gesekan listrik yang tiba-tiba tuh. Terus karena namanya musim gugur ya, jadi otomatis daunnya yang berwarna-warni tadi itu dia akan gugur, dan buat yang mungkin di rumahnya banyak pohon ya harus sabar-sabar buat bersihin itunya daun-daun yang gugur. Itu sih untuk keunikan di musim gugur ini. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang musim dingin atau fuyu. Ya, ini biasanya berlangsung di bulan 12 sampai bulan 2. Dimana di sini di Jepang ini tuh benar-benar dingin sembriwing ya. Dulu aku juga berpikir kayak gini, wow asik banget ya bisa menikmati musim dingin di Jepang. Dan kupikir dulu ya, pemikiran aku semua daerah di Jepang bakalan turun salju. Ya, itu pemikiran aku sebelum mendarat di Jepang. Ya, karena dulu aku pikir ya semua daerah yang namanya bersalju, semua daerah tuh bakalan berubah turun saljunya, tapi ternyata hanya daerah tertentu teman-teman, nggak semuanya, termasuk daerah aku tuh jarang turun salju. Biasanya ada sih, aku pernah di video sebelumnya kan, itu cuman kayak ketombe gitu loh turun, sampai aku talangin gitu, saking aku nyakam seupai. Karena baru pertama kali ngeliat salju bener-bener jatuh dari langit ya kan, walaupun gitu tetap seneng sih. Tapi emang nggak semua ya, cukup hanya daerah-daerah tertentu. Yang paling banyak sih ya di Hokkaido, bagian utara sana. Hokkaidonya benar-benar tebel saljunya, bisa mencapai beberapa meter gitu pokoknya. Dan ada daerah tertentu juga, kalau misal kayak di Nagano juga di sana banyak. Terus juga di Kyoto ya, dan beberapa daerah yang lain sih. Cuman kalau daerah-daerah Osaka ke bawah tuh dia kayak udah jarang, apalagi di daerah paling bawah, paling selatan, yaitu di Okinawa, karena dia mirip-mirip Indonesia juga sih, pantai yang cantik dan sebagainya, jadi dia kayak lebih hangat gitu tempatnya. Masalah namanya musim dingin ya, kalau aku bisa bilang ini bener-bener dingin, yang dingin-dingin yang wow kayak kita di kulkas. Jadi kayak aduh, makanan sih nggak cepat basi, soalnya kan kayak dikulkasin terus, walaupun nggak dimasukin kulkas dia tetap awet gitu. Dan malah kita yang kayak masuk kulkas. Ya aku sampai kayak kadang kalau musim ini tuh kita yang benar-benar harus nyalain pemanas, dan tentu aja listriknya lebih mahal, bisa 1 mang lebih atau lebih 1 jutaan sebulan gitu kan, karena saking saking dinginnya tuh kita butuh penghangat gitu loh. Dan aku kalau tidur pasti pakai putong itu yang selimut tebel kayak gitu. Tapi kalau sebelum tidur sih aku matiin, karena aku juga nggak bisa pemanas yang tiap 24 jam, aku nggak bisa, karena aku lebih tahan musim musim dingin kan bisa disiasati dengan pakai futong atau pakai selimut tebal dibandingkan musim panas. Musim panas kita mau baju tipis juga dia panas. Kalau musim dingin sih lebih inilah menurut aku, cuman yang benar-benar ini sih makanya listrik mahal. Dan juga kulit kering.
Kenapa kulit kering? Karena ya itu, udaranya tuh kering, lembab apa, nggak lembab, nggak kayak musim panas. Jadi, kita tuh kayak, apa sih, kulitnya tuh sampai sobek-sobek. Aku biasanya ngalamin kayak gitu tuh sampai yang tangan tuh sobek-sobek, intinya tuh kayak lecet, mudah lecet. Apalagi kan kalau kita misal cuci piring pakai air hangat, jadi kayak udah dingin tambah air panas gitu kan jadi gitu loh. Jadi itu sih nggak enaknya juga di musim dingin. Dan ya tadi karena musim dingin ya dinginnya tuh sampai ke tulang-tulang, dingin. Di musim ini juga biasanya efeknya itu apa, orang lebih mudah terserang flu, influenza. Jadi kayak ya sama juga di Indonesia, kita kalau musim hujan kan mudah flu. Di sini juga musim dingin tuh kayak mudah flu, mudah yang ada sih namanya norovirus. Dia tuh kayak semacam muntaber gitu ya. Pokoknya dia mudah menular lah, pokoknya itu orang-orang pada takut tuh kalau misalnya ada yang terkena itu, karena dia harus diisolasi gitu. Pokoknya dia harus ini karena mudah menjembar, karena dia muntah gitu kan, muntah yang menyembur gitu tuh mudah banget tertular orangnya. Di musim dingin ini juga ada seidengki, yaitu kayak listrik-listrik yang jeruk gitu kan. Ini karena kulit kita kering di musim musim dingin ini, jadi kayak mudah banget yang namanya mengalami gesekan-gesekan listrik. Hal yang kurang mengenakan di musim dingin juga salah satunya buat yang nggak tahan dingin biasanya tuh sampai mimisan. Ya karena eh, saking dinginnya itu sampai bikin apa sih, reaksi-reaksi yang nggak biasa dari tubuh. Nah salah satunya tadi mimisan. Apalagi buat penderita sinusitis. Dan untuk yang menyenangkan sendiri sebenarnya di musim dingin ini ya, karena namanya musim dingin, turun salju, ya kita bisa menikmati dengan bermain salju atau ski gitu. Dulu karena aku pecinta drakor, aku tuh sering ngebayangin pakai baju tebel gitu kan, yang kayak musim-musim dingin orang-orang Korea main salju gitu kan. Dan ya di sini ya walaupun di daerahku juga nggak terlalu banyak salju, tapi kita tetap harus pakai baju tebel, dan ternyata itu emang apa, udah ngerasain gitu loh, oh ini ya kayak gini ya. Jadi di musim dingin juga kita bisa apa, milih baju-baju yang cocok gitu. Setiap musim kita harus menyesuaikan ya dengan pakaian. Nah, selanjutnya yaitu musim semi atau haru, di mana ini berlangsung biasanya bulan 3 sampai bulan 5. Jadi musim semi ini salah satu musim favorit aku. Jadi aku punya dua musim favorit ya di Jepang, yaitu musim aki atau musim gugur, dan juga musim haru atau musim semi ini. Dimana musim ini tuh sejuk, udah mulai sejuk ya. Dari yang tadi kalau misalnya musim aki peralihan dari musim panas ke musim dingin, kalau yang ini haru atau semi itu peralihan dari musim dingin ke musim panas. Jadi dia kayak menyeimbangkan gitu, jadi kayak bertahap-bertahap, jadi dia sejuk banget. Cuman ada yang ininya juga sih, kalau untuk musim, kita bahas yang kurang menyenangkan dulu untuk di musim semi ya, biar nanti yang terakhir-terakhir kita bahas yang menyenangkan, oke? Jadi musim semi ini untuk ininya sendiri, untuk yang kurang menyenangkannya itu eh, karena dia kan musim peralihan sejuk, sejuk sih, tapi karena kesejukannya itu kadang buat orang ngantuk walaupun siang, pagi dan siang hari. Jadi orang-orang lebih kayak ngantuk gitu loh, bawaannya tuh pengen tidur. Nah kalau kerja kan susah gitu loh. Ya itu sih salah satu ini juga, apa kayak salah satu tantangannya menghadapi musim ini, yaitu cepat ngantuk gitu. Terus juga untuk musim semi ini biasanya banyak kafun show. Kafun show itu kayak jenis apa sih, eh yang biasanya di pohon pinus tuh ada kayak serbuk-serbuk tanaman. Misal di pohon pinus tuh itu kayak kalau misalnya orang hirup, terus juga dia kayak apa, kayak semacam alergi gitu loh, alergi tentang serbuk-serbuk. Makanya kalau orang mengalami ini tuh kayak susah banget, susah napas katanya, sesak. Dan biasanya orang di tahun-tahun pertama katanya nggak ngalamin, tapi di tahun berikutnya ngalamin. Jadi ya harus hati-hati sih, makanya kayaknya cocok lah ya lebih pakai apa, masker gitu kalau mau keluar-keluar kalau musim semi ini, karena ya takutnya itu nanti kayak alergi gitu. Dan yang paling menyenangkan sih, yang hal-hal yang kita beralih ke hal yang menyenangkan, kalau untuk musim semi itu musim yang paling ditunggu-tunggu kali ya sama orang-orang, baik orang Jepang ataupun orang asing gitu, karena ya benar ada musim apa, bunga sakura. Jadi benar-benar yang cantik, yang benar-benar sepanjang jalan kalau ada pohon sakura tuh pada mekar, jadi cantik banget pokoknya. Kalian wajib nyaksiin bunga sakura deh kalau ke Jepang. Seperti yang ada di video aku sebelumnya, ada ini tuh. Itu tuh benar-benar yang cantik banget lah intinya. Dan di musim semi ini juga banyak bunga-bunga yang bermekaran. Jadi ini kayak musimnya bunga lah intinya, musimnya tanaman-tanaman cantik lah intinya kalau di musim semi ini. Ya dan aku suka banget sih, soalnya semua spot tuh rasanya tuh cantik buat foto-foto. Biasalah ciwi-ciwi suka foto gitu kan. Nah itu dia tadi penjelasan tentang setiap musim yang ada di Jepang, bagaimana
kekurangan, kelebihan, ataupun suka dukanya menghadapi setiap musim ini. Dan intinya di setiap musim itu punya keunikan tersendiri. Jadi bagaimana kita menikmatinya, walaupun sebenarnya kita awalnya mungkin belum terbiasa dengan musim-musim tersebut, tapi kalau kita jalanin, kita nikmati ya insya Allah menyenangkan aja sih menurut aku, baik itu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Jadi semua punya keunikan tersendiri, tergantung dari bagaimana kalian menikmati setiap musim yang dilalui. Nah, itu dia penjelasan musim yang ada di Jepang dengan keunikannya masing-masing. Kalau aku sih lebih suka ke musim gugur atau aki dan juga musim semi atau haru. Kalau kalian guys sukanya musim yang apa? Jawab di komen bawah ya. Kalau teman aku ada yang suka di musim dingin loh, karena dia katanya nggak tahan panas. Terus ada juga yang suka musim panas karena dia nggak tahan dingin. Pokoknya masing-masing punya persepsinya sendiri. Itu dia tadi video aku tentang berbagi informasi musim yang ada di Jepang. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Minasan wasurenai de ne, like shite, komentar kaite, channel 登録してとシェアしてくださいね。よろしくお願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja, mata ne. Bye bye.